Air mata Aisyah mengalir tak terkendali saat ayahnya, Pak Rahman, melempar kata-kata pedas itu tepat di wajahnya di ruang tamu rumah mewah mereka di Jakarta. Kau adalah kegagalan keluarga ini, Aisyah. Bagaimana bisa kau memilih jalan seperti itu, teriaknya, suaranya bergema di dinding-dinding yang biasa penuh tawa keluarga. Malam itu, Aisyah berlari keluar rumah, hatinya hancur, tapi di balik rasa sakit itu, sebuah tekad lahir, ia harus membuktikan bahwa cintanya pada Nadia bukanlah akhir dari segalanya. Aisyah, seorang akuntan berbakat berusia 28 tahun, selalu merasa terjebak di antara ekspektasi keluarga dan hati nuraninya. Sejak kecil, ia dibesarkan dalam lingkungan konservatif di mana pernikahan heteroseksual adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan. Ayahnya, pemilik perusahaan tekstil besar di Bandung, selalu membanggakan anak laki-lakinya, Budi, sebagai pewaris takhta, sementara Aisyah hanya dianggap sebagai putri cantik, yang seharusnya menikah dengan pria kaya untuk memperkuat aliansi bisnis. Tapi Aisyah berbeda. Dalam diam, ia bergulat dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan terhadap wanita. Mengapa aku harus menyembunyikan siapa aku sebenarnya, gumamnya dalam hati saat berjalan menyusuri jalan malam yang ramai. Nadia, kekasihnya yang berusia 20 genep tahun, adalah seorang desainer grafis independen yang ia temui di sebuah KS seni di Yogyakarta 2 tahun lalu. Hubungan mereka dimulai dari percakapan ringan tentang seni, tapi segera berkembang menjadi ikatan yang dalam, penuh dukungan emosional. Nadia, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh pengertian, menjadi pelabuhan bagi Aisyah di tengah badai keluarga. Namun, rahasia itu tak bisa bertahan selamanya. Saat ayahnya mengetahui dari seorang kerabat yang melihat mereka bergandengan tangan di mal, amarah meledak. Ini bukan hanya tentangmu, Aisyah. Ini tentang nama baik keluarga Rahman, bentaknya. Aisyah merasa dunia runtuh. Di kamarnya malam itu, ia bergulat dengan pikiran, apakah aku salah mencintai Nadia? Apakah aku harus mengorbankan kebahagiaanku demi keluarga? Tekanan dari masyarakat Indonesia yang masih syarat dengan norma agama dan budaya membuatnya merasa terisolasi. Teman-temannya yang tahu mulai menjauh, bisik-bisik di belakang punya dampak yang menyakitkan. Mereka bilang aku abnormal, renung Aisyah, air mata kembali mengalir. Tapi Nadia menelepon malam itu, suaranya lembut, kita bisa melewati ini bersama, sayang. Jangan biarkan mereka merusak kita. Kata-kata itu memberi Aisyah kekuatan sementara, tapi ia tahu perjuangan baru saja dimulai. Esok harinya, di kantor perusahaan ayahnya, Aisyah melihat Budi, adiknya, sedang berbicara dengan ayah tentang proyek baru. Budi, yang selalu dimanja, tampak percaya diri, tapi Aisyah tahu ia kurang kompeten. Mengapa aku tidak diberi kesempatan, pikirnya. Saat rapat, ayahnya mengumumkan bahwa Budi akan memimpin divisi ekspor. Aisyah merasa ditusuk. Aku yang lulus cum laude dari universitas terbaik, tapi karena aku lesbian, aku dianggap tak layak, batinnya berteriak. Ia memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya secara pribadi. Ayah, beri aku kesempatan untuk membuktikan diri, katanya dengan suara gemetar. Tapi ayahnya hanya menggeleng, kau sudah cukup merusak citra keluarga. Fokus saja pada hidupmu yang itu. Kata-kata itu seperti pisau. Aisyah pulang dengan hati hancur, tapi di balik itu, sebuah rencana mulai terbentuk. Ia akan bekerja lebih keras, diam-diam, untuk menunjukkan nilai dirinya. Nadia mendukungnya, kau kuat, Aisyah. Gunakan ini sebagai bahan bakar. Namun, konflik internal semakin dalam. Aisyah mulai mempertanyakan identitasnya, apakah mencintai Nadia berarti aku harus kehilangan keluarga? Malam-malam panjang dihabiskan dengan renungan, aku tak ingin menyakiti ayah, tapi aku juga tak bisa berpura-pura.
Di sisi lain, Nadia menghadapi tekanan dari keluarganya sendiri di Surabaya. Ibunya, seorang guru agama, mulai curiga atas teman dekat Aisyah. "Kau harus menikah, Nadia. Umurmu sudah 20 genep," katanya berulang kali. Nadia merasa tercekik. "Aku mencintai Aisyah, tapi apakah ini adil baginya? Apakah aku egois karena mempertahankannya di tengah badai ini?" Pikiran itu menghantuinya. Saat mereka bertemu di sebuah taman di Jakarta, Nadia berkata, "Kita harus hati-hati, tapi aku tak mau menyerah." Aisyah mengangguk, tapi di hatinya keraguan tumbuh. Akhir ile ini, Aisyah menerima telepon dari ayahnya, "Datanglah ke rumah besok. Ada yang harus kita bicarakan." Hatiku berdegup kencang, apakah ini akhir atau awal? Pagi itu, Aisyah tiba di rumah keluarga dengan hati berdebar. Ayahnya duduk di kursi auritnya, wajahnya tegang. "Aisyah, aku tahu kau marah kemarin, tapi ini demi kebaikanmu," katanya. Tapi Aisyah tak bisa menahan diri kebaikan. "Ayah memanggilku kegagalan hanya karena aku mencintai seseorang yang kebetulan perempuan." Debat sengit meledak, suara mereka saling bertabrakan seperti petir. Ibu Aisyah mencoba menengahi, tapi air mata ibu justru membuat Aisyah merasa lebih bersalah. "Mengapa kau tak bisa seperti gadis normal?" tanya ayahnya lagi. Di dalam hati Aisyah, badai emosi bergolak. "Aku mencintai keluargaku, tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Apakah aku harus memilih?" Setelah pertengkaran, Aisyah pergi ke kantor Nadia, mencari pelipur lara. Nadia memeluknya erat, "Kita akan baik-baik saja." Tapi di balik pelukan itu, Nadia menyembunyikan rahasianya sendiri. Keluarganya telah mengatur pertemuan dengan seorang pria dari keluarga terpandang. "Aku tak mau, tapi bagaimana kalau ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan hubungan kita dari tekanan?" batin Nadia. Malam itu, Nadia memberitahu Aisyah tentang pertemuan itu. Aisyah terkejut, "Kau akan pergi?" Nadia menggeleng, "Hanya untuk menenangkan keluarga." Tapi Aisyah merasa dikhianati, "Ini seperti kau menyerah pada kami." Pertengkaran pertama mereka meledak, kata-kata tajam terlontar. Aisyah pulang dengan hati terluka, apakah Nadia benar-benar berkomitmen? Di kantor, Aisyah mulai melihat celah di perusahaan. Budi, adiknya, membuat kesalahan dalam negosiasi kontrak, hampir merugikan jutaan rupiah. Aisyah diam-diam memperbaikinya, tapi ayahnya malah memuji Budi. "Ini tidak adil," gumam Aisyah. Ia mulai merencanakan, "Aku harus naik pangkat dengan caraku sendiri." Tapi konflik internal semakin parah. Aisyah mulai memimpikan mimpi buruk di mana ia kehilangan segalanya, Nadia, keluarga, karier. "Apakah aku terlalu egois?" renungnya. Sementara itu, Nadia bertemu pria itu, tapi hatinya tak berpaling. "Ini hanya sandiwara," katanya pada diri sendiri. Tapi saat pria itu menyatakan minat, Nadia panik, "Apakah aku harus berbohong selamanya?" Kembali ke Aisyah, ia mendapat kabar dari teman bahwa ayahnya sedang sakit. Rasa bersalah menyerang, "Aku yang menyebabkan ini." Ia buru-buru ke rumah sakit. Di sana, ayahnya berkata lemah, "Aisyah, aku tak ingin kehilanganmu." Air mata Aisyah jatuh, "Ayah juga tak mau kehilangan aku yang sebenarnya." Momen itu membuka celah, tapi ayahnya masih keras, "Ubah hidupmu." Aisyah pergi dengan hati campur aduk. Nadia menelepon, "Aku tolak pria itu." Aisyah lega, tapi keraguan tetap, apakah ini cukup? Di tengah malam, Aisyah berpikir, masyarakat ini tak akan pernah menerima kami. Apakah kami harus pergi? Tapi itu berarti meninggalkan segalanya. Konflik dengan Budi memuncak saat ia menuduh Aisyah mencampuri urusannya. "Kau cemburu karena ayah lebih sayang padaku," katanya. Aisyah balas, "Bukan cemburu, tapi kau tak kompeten." Ayah mendengar dan marah pada Aisyah lagi.
Rasa sakit semakin dalam, aku berjuang sendirian. Nadia melihat Aisyah hancur, memutuskan untuk bertemu keluarga Aisyah. Aku akan jelaskan semuanya, katanya. Aisyah takut, jangan, itu berbahaya. Tapi Nadia bersikeras. Pertemuan itu berakhir buruk, ayah Aisyah mengusir Nadia. Jangan dekati putriku lagi. Aisyah menangis, mengapa semuanya begini? Di hatinya ia bertanya, apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan ini? Akhir ile ini sebuah surat datang dari ayah, datang ke kantor besok. Ada keputusan penting. Hati Aisyah gelisah, apakah ini akhir dari mimpi kami? Di kantor pagi itu, ayah Aisyah mengumumkan bahwa ia akan pensiun lebih cepat karena kesehatan. Budi akan menggantikanku, katanya. Aisyah terpukul setelah semua usahaku. Di dalam, amarah dan kesedihan bercampur, aku telah memperbaiki kesalahan Budi, tapi tetap tak diakui. Nadia mendengar berita itu, marah, ini tak adil. Kau lebih pantas. Tapi Aisyah ragu, mungkin ayah benar, aku tak layak karena. Siapa aku? Konflik internal mencapai puncak, apakah identitasku menghalangi kesuksesanku? Nadia memutuskan untuk melawan. Ia mendekati ibu Aisyah secara diam-diam, tolong pahami, kami saling mencintai. Ibu Aisyah terkejut, tapi air mata mengalir, aku tak ingin Aisyah menderita. Tapi ayah tahu dan marah besar, kau berani campur tangan. Nadia diusir lagi, tapi benih keraguan ditanam di hati ibu. Aisyah melihat Nadia terluka, merasa bersalah, ini salahku. Mungkin kita harus putus. Nadia menangis, jangan katakan itu. Pertengkaran hebat terjadi, kata-kata menyakitkan terucap. Kau selalu ragu pada kami, tuduh Nadia. Aisyah balas, karena kau tak pernah mengerti tekananku. Mereka berpisah malam itu dengan hati hancur. Sendirian, Aisyah merenung, apakah aku kehilangan satu-satunya orang yang mengerti aku. Di perusahaan, Budi membuat kesalahan atau kontrak dengan mitra asing gagal karena kelalaiannya. Kerugian besar mengancam. Ayah marah, bagaimana bisa kau begini, Budi? Aisyah melihat peluang, biarkan aku perbaiki, ayah. Ayah ragu, tapi setuju. Aisyah bekerja malam-malam, menghubungi mitra, dan berhasil menyelamatkan kesepakatan. Tapi Budi iri, kau curang. Ia mulai menyebar rumor tentang Aisyah di kantor, dia tak stabil karena orientasinya. Rumor menyebar seperti api, karyawan mulai memandang Aisyah aneh. Tekanan sosial semakin berat, di masjid, tetangga berbisik. Aisyah merasa terisolasi, mengapa masyarakat ini begitu kejam. Nadia, di sisi lain, menghadapi keluarganya. Ayahnya marah, putuskan hubungan itu atau tinggalkan rumah. Nadia menangis, aku tak bisa, ayah. Ia memilih pergi, tinggal di apartemen kecil. Ini pengorbanan untuk cinta, pikirnya. Tapi keraguan muncul, apakah Aisyah layak untuk ini? Mereka bertemu lagi, Aisyah meminta maaf, aku tak mau kehilanganmu. Nadia memakan, tapi luka tetap. Ayah Aisyah jatuh sakit lagi, kali ini serius. Di rumah sakit, ia berkata pada Aisyah, kau telah menyelamatkan perusahaan. Mungkin aku salah. Aisyah terharu, tapi ayah tambah, tapi ubah hidupmu. Konflik moral membara, apakah aku harus berbohong demi warisan? Budi merasa terancam, merencanakan sabotase, ia bocorkan data rahasia ke kompetitor. Aisyah curiga, ini pasti ulah Budi. Ia konfrontasi, mengapa kau begini? Budi mengaku, karena ayah selalu bandingkan aku denganmu. Persaudaraan retak. Aisyah lapor pada ayah, tapi ayah tak percaya, Budi tak mungkin. Aisyah hancur, bahkan bukti tak cukup. Nadia mendukung, lawan terus. Tapi di hatinya, Nadia bertanya, apakah ini akan berakhir bahagia?
Akhir ile ini sebuah email anonim tiba, aku tahu rahasiamu. Bayar atau semuanya terbongkar. Hati Aisyah dingin, siapa di balik ini? Ancaman itu membuat Aisyah tak bisa tidur. Siapa yang tahu rahasiaku, kerenungnya. Nadia panik, mungkin Budi. Aisyah konfrontasi Budi lagi, kau yang kirim email itu. Budi menyangkal, tapi matanya berkedip. Konflik keluarga memuncak, ayah memanggil rapat darurat. Di sana Budi tuduh Aisyah mencuri ide, dia ingin rebut posisiku. Aisyah balas dengan bukti sabotase Budi. Ayah terkejut, benarkah, Budi? Budi mengaku, air mata mengalir, aku takut kehilangan segalanya. Ayah marah, kau kecewakan aku. Budi dipecat dari posisi kunci. Aisyah merasa menang tapi bersalah, aku telah menghancurkan saudaraku sendiri. Apakah ini benar? Nadia melihat Aisyah terguncang, berkata, kau lakukan yang benar. Tapi Nadia sendiri bergulat, keluarganya memutus hubungan, ia kehilangan pekerjaan karena rumor. Ini harga yang harus kubayar, pikirnya. Tapi rasa sakit semakin dalam, apakah cinta ini terlalu mahal? Masyarakat mulai bereaksi, artikel online tentang Jeputri Rahman yang kontroversial muncul. Aisyah dibully di media sosial, lesbian tak pantas pimpin perusahaan. Tekanan itu membuatnya depresi, mengapa aku harus menderita karena siapa aku? Ayah, melihat berita, memanggil Aisyah, ini akibat pilihanmu. Aisyah menangis, ayah, ini bukan pilihan, ini diriku. Debat emosional meledak, ayah akhirnya mengaku, aku takut masyarakat tolak kita. Aisyah terharu, ayah peduli, tapi salah arah. Ibu campur tangan, biarkan Aisyah bahagia. Ayah ragu, tapi mulai melunak. Nadia bertemu ayah Aisyah diam-diam, tolong terima kami. Ayah marah awalnya, tapi Nadia ceritakan perjuangan mereka. Kami saling dukung, bukan rusak, katanya. Ayah diam, mungkin aku salah. Tapi Budi, dendam, hubungi kompetitor lagi, aku punya info tentang Aisyah. Ancaman semakin nyata. Aisyah temukan bukti, Budi di balik email. Ia konfrontasi, mengapa kau benci aku begini? Budi jawab, karena kau ambil segalanya. Mereka bertengkar hebat, tapi akhirnya Budi menangis, aku iri padamu. Aisyah memakan, kita saudara. Tapi luka dalam. Nadia lelah berkata pada Aisyah, aku tak tahan lagi. Mungkin kita butuh jeda. Aisyah hancur, jangan tinggalkan aku. Nadia pergi, meninggalkan Aisyah sendirian. Malam itu, Aisyah renung, apakah aku kehilangan segalanya karena mempertahankan identitasku? Ayah sakit parah, diicu. Aisyah di sisinya, ayah, maafkan aku. Ayah pegang tangannya, aku yang salah. Perusahaan milikmu. Aisyah terkejut, benarkah? Tapi ayah tambah, tapi janji, jaga nama keluarga. Konflik moral klimaks, apakah aku harus sembunyikan Nadia demi ini? Nadia kembali, aku tak bisa tanpamu. Mereka rekonsiliasi, tapi dengan harga, Nadia kehilangan keluarganya selamanya. Akhir ile ini, ayah meninggal, meninggalkan wasiat perusahaan untuk Aisyah. Tapi sebuah skandal meledak, rahasia Aisyah dibocorkan. Hati Aisyah remuk, siapa yang selamat sekarang? Berita tentang orientasi Aisyah menyebar luas, saham perusahaan anjlok. Aisyah berdiri di depan dewan direksi, ini pribadiku, bukan urusan bisnis. Tapi mereka ragu, citra perusahaan rusak. Di dalam, Aisyah berjuang, apakah aku harus mundur demi keluarga? Nadia mendukung, lawan mereka. Tapi Nadia sendiri hancur, teman-temannya menjauh, pekerjaan hilang. Ini akhir kami, pikirnya. Budi menyesal, datang, makan aku, Kak. Aku yang bocorkan. Aisyah marah, mengapa? Budi jawab, dendam.
Tapi ya bantu Aisyah, aku akan bantu perbaiki. Persaudaraan pulih, tapi dengan bekas luka. Ibu Aisyah berdiri di sisinya, aku dukungmu. Ayah telah pergi, tapi wasiatnya memberi kekuatan. Aisyah gelar konferensi pers, aku lesbian, dan itu tak kurangi kemampuanku. Reaksi campur, dukungan dari komunitas LGBT, tapi hujatan dari konservatif. Tekanan masyarakat klimaks, demonstrasi di depan kantor. Aisyah merasa takut, apakah ini layak? Tapi di hatinya, tekad, aku tak akan mundur. Nadia di sampingnya berkata, kita bersama. Mereka hadapi badai, tapi hubungan mereka retak lagi, Nadia lelah. Aku butuh waktu, katanya. Aisyah menangis, jangan pergi. Nadia pergi ke luar kota. Sendirian, Aisyah renung, apakah pengorbanan ini terlalu besar? Perusahaan mulai pulih berkat strategi Aisyah. Mitra asing dukung, kami hormati keberanianmu. Tapi di Indonesia, tantangan tetap, hukum tak lindungi, masyarakat tolak. Aisyah bergabung dengan komunitas LGBT, aku tak sendiri. Tapi kerinduan pada Nadia menyiksa, apakah ia kembali? Bulan berlalu, Nadia kembali, aku sadar, kau adalah segalanya. Mereka rekonsiliasi, tapi dengan janji kita hadapi bersama. Aisyah pimpin perusahaan sukses, tapi harga, kehilangan ayah, retak dengan budi, luka sosial. Di akhir, Aisyah berdiri di makam ayah, ayah, aku buktikan. Tapi apakah kau bangga? Cerita berakhir dengan pertanyaan. Apakah benar bahwa cinta sejati selalu menuntut pengorbanan yang tak adil, atau justru pengorbanan itulah yang membuatnya berharga?